Halo, kembali lagi bersama saya Ahman di channel Ahman Dong Vlog di sesi unboxing. Oke, di unboxing kali ini saya akan mereview beberapa produk smart home dari Bardi. Di depan saya sudah ada beberapa produk dari Bardi Indonesia. Yang di paling kiri ini adalah Zigbee Hub dengan tipe ZB-HUB01. Ini merupakan hub smart home dari Bardi yang bisa kita tambahkan sensor. Nah, beberapa sensor ada 3 nih yang saat ini sudah tersedia. Yang pertama adalah temperature and humidity sensor. Jadi ini sensor suhu dan kelembapan. Ini yang pertama dengan tipe ZB-TNH01. Oke. Yang sensor kedua adalah peer motion sensor. Ini adalah sensor gerakan. Jadi kita bisa pasang sensor ini di ruangan. Apabila ada gerakan, kita akan mendapatkan notifikasi atau men-trigger action line. Oke, dan sensor ketiga adalah door window sensor dengan tipe ZB-DWS01. Ini kita bisa pasang di pintu dan jendela sesuai namanya. Oke, jadi ini satu paket ya, merupakan smart home dari Bardi. Nah, kita langsung buka aja ya, satu persatu kita lihat ada apa saja di dalam paket penjualannya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Oke, ini lumayan berat ya. Sebentar, kita lihat di paling dalamnya dulu. Oh, saya kebalik bukanya. Saya buka dari bawah. Oke, yang paling pertama di sini kita akan menemukan sebuah buku panduan. Tentunya dalam bahasa Indonesia ya, seperti biasa. Kalau Bardi itu kan sudah bahasa Indonesia buku manualnya. Di sini Zigbee Hub namanya, powernya USB menggunakan DC 5 volt 1 ampere, jenis koneksi Zigbee. Oke, ini kita bisa ikutin cara pengaplikasian di Bardi Smart Home. Oke, ini buku manualnya yang pertama. Yang kedua, ini adalah Zigbee Gateway, Zigbee Hub-nya. Ini tapi di bawahnya ada namanya Zigbee Gateway. Oh ya, sekedar informasi buat teman-teman semua, keempat produk ini saat ini dalam status prototype. Jadi barang yang saya terima ini mungkin berbeda dengan teman-teman yang akan terima di pasar ya. Jadi saat ini sedang dilakukan uji coba dan saya diberi kesempatan oleh Bardi Indonesia untuk melakukan pengetesan terhadap smart home Bardi ini. Jadi kita lihat saja apakah akan berjalan mulus atau sesuai ekspektasi atau tidak. Nanti kita akan coba ya. Oke, ini Zigbee Hub-nya. Saya simpan kotak-kotaknya. Dan ada satu tempat lagi, ini ada adaptornya. Kita dapat adaptor ya, 5 volt 1 ampere sesuai spesifikasinya. Terus di sini ada kabel micro USB. Ini lumayan ya. Ini mungkin berapa ya? 90 cm, 1 meter. Oke, ini nanti kita bisa pakai untuk menghidupkan. Dan yang terakhir adalah kabel Ethernet. Ini kabel LAN pendek, jadi kita bisa pasang langsung di router kita atau di LAN rumah kita ya. Kita beralih ke produk selanjutnya ya. Oke, ini saya simpan dulu. Yang kedua, temperature and humidity sensor, sensor suhu dan kelembapan. Oke, kita langsung buka. Oke, di paling atas box, kalau kita buka dari atas ya dari atas sih, dari bawah nggak bisa buka. Kita langsung menemukan buku manual, tapi versi kecilnya nih, nggak seperti biasa, kayak setengahnya lah. Ini ada spesifikasi dan ini juga dalam bahasa Indonesia ya, jadi kita gampang nih mengaplikasiannya. Ini buku manual, terus sensor suhunya seperti ini.
di bagian atas atau bawah ya ini ya. Anggap aja bawah ya. Bawah depan nih ada lampunya dan di bawahnya ada tombol reset mungkin ya. Dan di bagian atas itu ada lubang untuk mendeteksi suhu udaranya berapa dan kelembapannya berapa. Dan di bagian belakang ini ada double tape untuk kita tempel di tembok atau di manapun lah yang kita mau kita ukur suhu dan kelembapannya. Dan di balik itu kita bisa putar nih mungkin pakai koin ya. Kita buka, kita bisa ganti baterainya. Nah, saya belum mendapatkan informasi nih baterainya itu bisa bertahan berapa lama. Oke, di paket penjualannya cuma itu aja. Ini barang yang kedua ya. Yang ketiga adalah Peer Motion Sensor, sensor gerakan. Kita buka, kita unboxing dulu. Mantep ya, kotaknya kecil, pisaunya gede. Mantep kan? Oke, seperti tadi di bagian atas kita langsung akan menemukan buku panduan yang kita bisa baca. Kurang lebih sama lah seperti tadi, ada spesifikasi, terus ada cara penggunaannya, cara pengaplikasian ke Barbie Smart Home. Terus di dalamnya di sini teman-teman bisa langsung ketemu dengan sensornya. Sensornya itu di bagian bawah ada double tip, bulat ya. Dan di bagian belakang juga ada double tip. Jadi kita tergantung nih mau pengaplikasiannya begini itu bisa. Jadi fleksibel banget ya. Oke, ini produk ketiga, sensor gerakan. Dan yang terakhir, door and window sensor. Ini sensor pintu dan jendela. Oke, kita langsung buka. Ini ngeri nih. Ntar tangannya bisa kena. Oke, bisa pinggirin dulu. Ini berbeda ya kotaknya. Ini kita kotaknya buka atas gini. Nah, oke. Ada buku panduan juga sama kecilnya seperti tadi. Ini ada dua bagian nih. Ada yang bagian gede, ada yang bagian kecilnya. Ini magnetnya. Jadi yang besar ini, kalau saya pribadi sih, saya lebih prefer yang besar ini kita akan pasangnya di kusennya. Kalau yang kecil ini itu di pintunya atau jendelanya. Jadi yang bergerak adalah yang kecilnya. Karena kalau yang gede yang dipasang di jendela atau di pintu takutnya kena bantingan atau gimana, itu bisa copot. Karena di dalam ini kan juga ada baterai ya. Seharusnya sih begitu, yang kecil itu yang di pintu atau di jendela. Oke, ini adalah sensor ketiga yang terakhir nih. Nah, teman-teman bisa lihat detail dan spesifikasi setelah yang ini. Oke, pertama-tama kita akan menyambungkan Zigbee Hub ke jaringan rumah saya. Oke, ini adalah Zigbee Hub-nya.
kita sambungkan kabel LAN dan kabel powernya, micro USB ya. Oke, sudah menyala dan kita colok kabel LAN-nya. Kita biarin dulu. Dan sekarang kita buka aplikasi Bardi Smart Home di handphone kita. Lalu kita tekan nih tanda plus dan kita auto scan aja biar mudah. Nah, di sini akan ada Zigbee Gateway. Kita next, kita tunggu prosesnya. Oke, sudah terhubung. Di sini saya ada 3 room ya. Kita pilih yang Ahmandong room. Ini kita biarin aja namanya Zigbee Gateway. Oke, kita complete. Di sini udah ada Zigbee Gateway. Oke, kita akan menambahkan 3 sub device yang tadi udah saya kasih lihat ke teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan sub device-nya, yaitu sensor-sensor. Di sini ada sensor gerak ya, peer motion sensor. Kita add sub device. Oke, kita tekan tombol power resetnya 5 detik. Di sini ada lampu warna orange ya. Kita tunggu sampai dia berkedip. Oke, udah berkedip. Oke, di sini udah ketemu ya peer. Oke, ini saya namain peer motion sensor. Oke, kita save, kita taruh di Ahmandong room. Kita complete. Oke, sensor pertama sudah terhubung. Kita lanjut ke sensor kedua, yaitu door endos sensor. Oke, ini ya. Ini seperti tadi, kita add sub device, terus kita tekan tombol powernya sampai lampu orange ini berkedip cepat. Oke, udah cepat. Kita tekan. Oke, door sensor sudah ditemukan ya. Kita taruh di Ahmandong room juga. Dan sensor terakhir kita akan tambahkan sensor suhu dan kelembapan. Oke, kita tekan dulu, tekan lama, kita tunggu sampai berkedip kencang, cepat. Oke, udah. Oke, langsung ketemu ya, komplit. Ini kita taruh juga di Ahmandong room. Oke, ketiga sensor ini sudah terhubung. Ini saya pinggirin ya. Sekarang kita akan tes nih. Kita bikin automationnya. Kita coba lihat satu persatu ya sebelum kita bikin automation di dalam peer motion sensor ini. Nah, di sini jam 4:20:53 ada gerakan. Oke, kita coba arahkan ke sana ya. Saya arahin keluar. Kita lihat lagi. Ya, sepertinya tidak berfungsi ya dengan baik ya. Kita back, kita masuk lagi. Peer motionnya cuma bisa sekali tadi ngebacanya. Berhubung ini produk masih prototype, mungkin ada kekurangan di sisi softwarenya. Mungkin nanti dengan update firmware atau update software Bardinya ini akan berfungsi dengan normal. Kalau kita lihat sepertinya cuman dia terdeteksi sekali gerakan pertamanya aja ya. Oke, kita lewatin dulu. Kita akan coba door sensor. Sini door sensor, no data ya. Kita coba jauhkan, dekatkan lagi. Kita coba balik, kita lihat lagi. Juga tidak ada datanya ya. Oke, sebentar saya coba lihat dulu. Mungkin ada. Saya coba back dulu ya. Coba masuk dari sini. Ya, sepertinya saya akan coba bikin automation ya mungkin ya. Kita bikin automation apabila when device status change. Oke. Apabila door sensor, door open, send notification. Oke, kita coba ya. Nah, ini kan pintunya lagi tertutup nih. Kalau tertempel di pintu ya atau di jendela. Kalau dibuka, harusnya saya akan menerima informasi di sini. Oke, kita coba buka. Terus tutup lagi. Coba ya, saya back, saya masuk lagi message center. Tidak ya, nggak ada. Nah,
Yang peer motion sensornya ada ngedetect ya. Tuh. Sekarang kan menit 27 nih. Ini tadi barusan saja ada mendeteksi gerakan nih. Artinya berfungsi ya ini ya. Oke. Nah, di sini juga ada nih. Kalau teman-teman lihat di bagian sini kita bisa lihat update terakhir pergerakannya. Oke, kita skip dulu yang door sensor karena tadi belum berhasil ya. Suhu dan kelembapan sensor. Nah, ini sih sebenarnya kita cukup tempel di dinding atau di mana ya, di meja gitu untuk kita mengetahui suhu ruangan kita. Nah, peer motionnya berfungsi nih. Mungkin dia tidak mengirim datanya terus-terusan ya, karena kalau ada yang gerak terus kan mungkin notifikasinya akan penuh ya, begitu. Nah, kalau yang untuk sensor suhu dan kelembapan tampilannya seperti ini. Kita bisa lihat bulanan, mingguan atau harian. Terus ini kita bisa lihat kelembapan udara nih. Oke, di setiap, nah di sini ada gerakan lagi sensornya. Oke, di setiap sensor nih, di sini di bagian kiri ada indikator baterai. Jadi kita bisa mengetahui baterai setiap sensor kita dalam kondisi penuh atau sudah mau habis. Jadi kita bisa tahu dari sini ya. Ini kalau untuk sensor suhu. Kalau untuk sensor gerak itu yang seperti tadi. Jadi kita bisa bikin, nah ini sudah mulai banyak informasinya ya. Jadi kita bisa bikin nih, contohnya pada saat malam hari apabila ada gerakan atau pintu kebuka, lampu menyala, itu kita bisa setting seperti itu. Jadi benar-benar sensor-sensor ini bisa kita gunakan saling berhubungan ya, maksudnya ada apabila mendapatkan gerakan di sensor gerak atau pintu kebuka, kita bisa set lampu menyala atau yang lainnya, kita bisa set seperti itu. Jadi contohnya yang saya sudah pernah aplikasikan di kamar saya ya, itu apabila suhu ruangan lebih dari 27 derajat, kita bisa panggil menggunakan IR remote untuk menyalakan AC pertama gitu, atau AC kedua, itu kita bisa kayak gitu. Jadi benar-benar smart home ini kita bisa membuat kamar atau ruangan kita yang dulunya biasa-biasa aja jadi smart ya, karena ada kata smart itu gitu. Oke, kita coba bikin satu ini aja ya. Kita bikin satu automation nih. Tadi kan belum berhasil ya tadi ya. Kita coba. Ini kita delete dulu. Di kamar saya ini kan ada lampu nih, lampu bardi nih, lampu meja. Saya mau coba apabila pintu kebuka, lampu itu mati. Atau sebaliknya, kita bikin ya. Contohnya when device status change. Contohnya door sensor, switch apabila pintu terbuka. Karena sekarang lampunya hidup nih. Hidup, kita bisa run the device. Contohnya lampu meja, switch off. Next. Jadi kondisinya adalah apabila pintu terbuka, lampu meja mati. Gitu. Ini yang simpel-simpel aja. Oke, kita bikin satu lagi. Nah, apabila pintu tertutup, lampunya menyala, lampu meja menyala. Oke. Benar ya kondisinya, apabila pintu tertutup, lampu meja switch on. Oke. Artinya kan sudah ada dua nih. Kita bisa tes nih. Belum berhasil ya. A few moments later. Oke. Setelah lebih dari setengah jam sampai 1 jam ya, dari tadi saya coba cari tahu mengenai, saya coba troubleshooting nih masalah-masalah yang terjadi. Bisa saya simpulkan bahwa
temperature dan humidity sensor ini berfungsi dengan baik ya. Ini berjalan sesuai. Nah, ini ada datanya. Ini temperatur, terus kalau ini adalah kelembapan. Dan baterainya ini high ya. Terus untuk door sensor dari tadi saya mencoba, di sini selalu no data, padahal ini baterainya dalam kondisi penuh. Ini saya buka, padahal saya udah bikin automation bahwa kalau lampu ini terbuka, lampu baca saya menyala. Itu menyala 5 detik. Itu tidak ada reaksi. Di sini datanya selalu 0. Nah, mungkin ini kan masih, saya dari tadi udah bilang bahwa ini merupakan produk prototype. Nah, saya yakin mungkin kedepannya setelah ada firmware update atau software update, ini dapat berfungsi dengan baik. Atau mungkin revisi hardware yang baru, ini akan berfungsi dengan baik ya. Oke, saya lanjutkan. Rear motion sensor. Nah, ini yang dari tadi kita coba tidak berfungsi. Rupanya ini berfungsi. Saya udah mencoba bikin automation apabila ada gerakan yang ini nih, yang hijau. Apabila ada gerakan, lampu pojok menyala 5 detik. Nah, kita teman-teman bisa lihat ya, lampu bacanya ini kan mati nih dalam kondisi lampu pojok. Saya ulang lagi ya, ini lampu pojok ya, menyala. Di sini lampu pojok off nih. Kan sensornya di sini, saya beri gerakan. Menyala ya. Artinya ini sensornya berfungsi dengan baik. Tuh, udah mati. 5 detik aja saya setnya. Nih kalau teman-teman mau lihat detailnya, apabila motion detection yang dilakukan adalah lampu pojok menyala dan 5 detik nyalanya. Gitu. Nah, yang pintu tadi saya juga bikin nih automationnya. Apabila pintu atau jendela terbuka, lampu baca on selama 5 detik. Tapi ini tidak berfungsi. Saya rasa sih masih ada problem sih. Mungkin ya karena prototipe ini. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya demokan ke teman-teman semua mengenai ketiga sensor Zigbee Hub dari Bardi ini ya. Oke, sekian unboxing dan review singkat saya terhadap Zigbee Hub dan ketiga sensornya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian yang ingin membeli produk ini. Sekedar informasi, produk yang saya terima ini adalah produk prototype. Jadi mungkin akan berbeda dengan yang teman-teman terima nantinya. Ada kemungkinan ada perubahan di sisi software ataupun dari bentuk produknya. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bardi Indonesia yang telah mengirimkan produk ini untuk saya review dan unboxing. Apabila teman-teman suka dengan video seperti ini, tolong like. Jangan lupa komen di bawah apabila ada pertanyaan. Dan jangan lupa subscribe channel saya untuk mengikuti update video saya selanjutnya. Dan sampai ketemu di video yang akan datang. Dan tetap semangat.